kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kami dengar, kami ketahui, dan kami imani, kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya hidup kami menjadi kesaksian, supaya orang melihat kemuliaan-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa membuat fokus kami terganggu. Engkau juga yang menghardik segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah. Terlebih hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Berapa hari setelah kebangkitannya Tuhan naik ke sorga? Berapa? 10, 20, 40 ya. 40 hari Tuhan naik ke sorga. Tuhan bawa semua murid-muridnya, Tuhan bawa orang-orang yang percaya ke dekat Bukit Zaitun ya, dan disaksikan oleh ratusan pasang mata. Tuhan naik ke sorga. Pagi ini firman Tuhan pusat memberi tema makna kenaikan Yesus ke sorga ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saudara bisa lihat di layar, atau yang bawa Alkitab bisa membukanya dan bisa sama-sama memperhatikannya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa yang luar biasa ya, yang ajaib, yang heran sepanjang masa. Tidak ada yang seperti ini ya. Saudara, apakah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa poinnya. Jadi kalau ada 5 poin, 1 poin 20 menit ya, berarti 100 menit ya, sejam setengah ya. Siap? Tidak Pak, tidak.
Ya, saya akan sampaikan dengan cepat ya. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi. Itu maknanya, saudara ya. Makna yang pertama yang ingin saya bagikan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, itu artinya Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi. Kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 4 ya, di sana dikatakan ini yang dikenal dengan doa Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara baca Yohanes pasal 17, satu pasal itu doa Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam doa Tuhan Yesus itu di ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan begini kepada Bapa di sorga, Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini menjelang Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan berdoa dan mengatakan seperti itu ya. Aku telah mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku di bumi ya. Apa sih pekerjaannya ya? Ini ya, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Penyucian dosa ya, saudara bisa lihat di situ, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, salah satu tugas atau misi yang Tuhan harus lakukan di bumi ini adalah menyelesaikan dosa isi dunia ini. Bukan hanya dosa saudara dan saya ya, dosa semua isi dunia ini, seluruh isi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut juru selamat dunia, juru selamat dunia. Jadi penebusan Tuhan Yesus itu cukup untuk seluruh isi dunia ini ya. Kalau Bapak Ibu saudara dan saya yang percaya ditebus dosanya, sementara ada banyak orang tidak mau percaya dan tidak ditebus dosanya, tetapi kalau orang tersebut suatu saat mau percaya, itu sudah tersedia ya. Sudah tersedia pengampunan Tuhan, karena Tuhan sudah lakukan sekali untuk seluruh isi dunia ini. Ini nggak bisa dibalikin ya. Nah ini ya, dia telah menebus dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 8 ya. Di sana dikatakan Tuhan Yesus menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah naik di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dibandingkan dengan Ibrani tadi yang sudah kita baca ya. Jadi Tuhan Yesus, salah satu pekerjaan yang harus dikerjakan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa itu menyuci dosa isi dunia ini, menyuci dosa saudara dan saya. Kemudian pekerjaan yang berikut adalah mengalahkan setan ya. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 14 dan Wahyu 1 ayat 18. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa anak-anak itu? Manusia, kita semua ya, saudara-saudara dan saya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa, saudara? Supaya itu tujuan ya.
Kalau ada kata supaya itu artinya tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Tuhan Yesus bangkit itu mengalahkan maut, menang atas maut. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepadanya lebih dari pemenang, ya, karena Yesus Tuhan kita yang sudah mengalahkan bahkan memusnahkan, yaitu iblis. Iblis sudah ditentukan nasib akhirnya di lautan api yang kekal. Itu tugas yang harus Tuhan Yesus lakukan, ya. Kemudian yang berikut, Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, ya, Tuhan Yesus itu, akulah yang telah mati dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, ya. Semua nasib makhluk yang hidup itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau serahkan kepada api kekal, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau selamatkan seseorang, itu haknya Tuhan. Karena Tuhan sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, ya. Itu salah satu pekerjaan yang Tuhan harus lakukan, ya. Kemudian dia telah memberikan semua bukti dan juga perintah yang dibutuhkan para murid untuk hidup bagi dia. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Kidung Agung. Saya akan bacakan Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, yang kita peringati hari ini, ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, perhatikan ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, perhatikan ayat 3 ini, ya. Luar biasa sekali. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, ya, saya terkagum-kagum dengan Alkitab. Alkitab begitu rinci, ya, detail menjelaskan kebenaran, ya, dari mulai penciptaan sampai penciptaan kembali, ya. Jadi kalau saudara baca kitab Kejadian, itu buku awal, kitab awal di Alkitab, itu bicara tentang kejadian, toh. Semuanya sempurna Tuhan ciptakan. Tetapi pasal 3 mulai dosa masuk ke dalam dunia ini, ya, melalui si jahat, yaitu si ular tua atau iblis. Kemudian nanti kalau saudara baca Wahyu, kitab akhir di Alkitab, saudara akan temukan, jangan diganti dulu, penciptaan baru, ya, langit baru, bumi baru. Saudara, jadi dari penciptaan sampai ke penciptaan itu, mulai pasal 3 ketika dosa merusak dunia ini, ya, memporak-porandakan, merusak semua manusia sehingga semua manusia akan binasa. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, karya keselamatan yang agung, ya. Saudara, kalau ada orang mau jadi juru selamat, ya, kan nggak bisa tiba-tiba, saudara. Ada orang yang mau percaya nggak, ya. Terus bukan nggak bisa hanya dongeng, ya. Zaman dulu kala, ya, ada legenda, ada seorang kakek tua begini begitu, ya. Ada buktinya nggak? Terus orang mau percaya nggak?
Tapi sayang sekali di dunia ini ada banyak orang percaya dongeng, percaya legenda, saudara. Legenda dongeng itu beda dengan history, ya, atau sejarah, beda, ya. Saudara tidak pernah ketemu presiden pertama Republik Indonesia atau Insinyur Soekarno, tetapi saudara percaya Insinyur Soekarno itu pernah hidup, ya, pernah melakukan ini itu, bahkan dia yang mendeklarasikan kemerdekaan, ya. Kenapa percaya, saudara? Memang pernah ketemu? Ya belum, tetapi itu sejarah, ya. Nah, sejarah beda dengan dongeng, dengan fiksi, ya, dengan cerita-cerita hayalan atau legenda, ya. Nah, Tuhan membuktikan semua itu, bahwa Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat itu bukan fiksi atau dongeng atau legenda, saudara. Tetapi Tuhan membuktikan, ya, membuktikan. Lihat, ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara tahu, ya, bagaimana murid-murid menyaksikan penderitaannya. Dari mulai dipanggil, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, berbagai suka duka dialami bersama, ya, kesana kemari bersama, makan minum bersama. Tuhan Yesus itu real, ya, real. Dia adalah Mesias. Ya, ketika muridnya udah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus berdiri ketika ditanya, "Siapakah aku?" Kata Tuhan Yesus. Petrus berdiri, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, bukti-bukti tentang Tuhan Yesus, dia sudah dinubuatkan sebelum datang ke dunia ini. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan akan datang Mesias, juru selamat ke dunia ini. Nabi Musa menubuatkan, semua nabi-nabi menubuatkan tentang dia. Itu dicatat semua, ya. Itu bukan dongeng, itu firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, ada buktinya. Dan firman Tuhan itu terpelihara, tidak pernah berubah. Kalau saudara menyelidiki yang namanya perjanjian lama, itu semua terpelihara dengan baik, ya, oleh orang-orang Yahudi, ya, yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihan, dan akurat, terpercaya, ya. Jadi ada naskah-naskah kuno, ya, sebagai bukti. Kemudian perjanjian baru, nah itulah masa Tuhan Yesus menggenapi segala yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama, ya. Dia betul-betul datang. Terus bagaimana orang bisa percaya? Apa buktinya, katanya? Ya memang nggak bisa ujuk-ujuk, ya, atau sekonyong-konyong. Ini saya nih Mesias nih, juru selamat dunia yang dinubuatkan nabi-nabi. Ini saya. Apakah orang bisa percaya begitu saja? Nggak bisa, saudara, kalau tidak ada bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Ada nggak yang bisa seperti dia? Dilahirkan di Bethlehem, itu dikatakan oleh Nabi Mika. Betul, di Bethlehem. Lahir dari seorang anak dara. Anak dara itu artinya gadis yang belum pernah bersentuhan dengan laki, yang belum pernah menikah, mengandung tiba-tiba. Digenapi nggak? Digenapi oleh Tuhan Yesus, ya, lahir dari seorang anak dara. Tadi kita baca pengakuan iman rasuli itu, dikandung dari anak dara Maria, artinya seorang gadis. Dia bukan keturunan laki-laki, ya, tapi dia memakai kandungan Maria untuk datang ke dunia ini karena kuasa Tuhan, ya. Itu buktinya, saudara. Orang mau bantah seperti apa, ya silahkan, ya. Semua orang bisa berbeda pendapat, tetapi Tuhan sudah membuktikan. Bukan hanya itu, terus dibuktikan, ya, dibuktikan bahwa dia datang dari Nazaret, ya. Kemudian pada waktu kelahirannya itu ada raja yang membunuh anak-anak, ya, anak-anak kecil di bawah 2 tahun dibunuh semua oleh Herodes. Mirip seperti zaman Musa, karena pada zaman Musa ketika Musa jadi bayi pun anak-anak dimusnahkan semua oleh Firaun, ya. Saudara, banyak lagi, ya, kalau saya ceritakan sampai sore nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Kemudian ketika dia melayani, ya, Yesaya mengatakan roh Tuhan ada padaku, ada pada Tuhan Yesus. Apa buktinya?
yang buta melek, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Itu bukti-bukti, saudara. Tidak ada orang yang punya kuasa seperti itu. Bahkan puncaknya ketika dia mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan sedemikian rupa, dia bangkit. Dia bangkit. Itu bukti, saudara, ya, bukti. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini ya, dari kaki sampai kepala, saudara, saya bayangkan Tuhan Yesus itu berdarah-darah dari kaki sampai kepala, saudara. Ya, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, saudara. Berlumuran darah, tubuhnya dihancurkan, ya. Seolah-olah Tuhan ingin membuktikan, aku dihancurkan sedemikian rupa, darahku dicurahkan, tetapi aku sudah katakan, nanti pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan dibuktikan, saudara. Dibuktikan, ya. Buktinya apa? Kubur kosong, ya. Semua tidak bisa membantah, saudara. Tapi memang di dunia ini ada pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi Tuhan semua sudah buktikan. Di ayat 3 tadi, Kisah Rasul 1 ayat 3, Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan, saudara, dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus berulang-ulang kali menampakkan diri, ya. Kalau cuman selewat gitu kayak sinar lewat, orang bisa salah mengerti, ya. Itu bayangan apa tuh? Ya, nggak jelas. Oh, itu makhluk kejadian itu, ya. Bukan, ya, bukan seperti itu. Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri, hadir di tengah orang banyak, khususnya murid-muridnya, supaya melihat dengan mata telanjang, melihat bahwa ini bukan hantu, ini bukan jadi-jadian, tetapi dia Allah yang hidup, ya. Manusia yang pernah makan sama-sama, berperahu sama-sama, makan minum sama-sama, ya. Mau dianiaya sama-sama, ya, sehingga muridnya kocar-kacir. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri berulang-ulang, ya, untuk membuktikan bahwa ia hidup. Dan selama 40 hari itu, saudara, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Bukan hanya bicara, khotbah minggu lalu kan sudah dijelaskan, Tuhan makan, ya, makan ikan bakar, ya, pakai tubuh kemuliaan, saudara. Hanya ada satu di dunia ini, manusia pertama, ya, yang bangkit dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, ya. Kemanusiaannya ditunjukkan dengan kehadirannya, bisa dilihat, bisa diraba, ya, bisa makan, bisa minum, ya. Keilahiannya ditunjukkan dengan tanda-tanda tadi, mujizat-mujizat yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain oleh Dia. Yang punya kuasa kebangkitan dan hidup hanya Dia, ya. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Saudara, puncak dari penyataannya itu naik ke surga, ya. Itulah puncak dari pelayanan Tuhan Yesus dan penyataan Tuhan Yesus. Murid-muridnya dan orang-orang percaya yang waktu itu berkumpul sekitar 120 orang sudah tahu, karena udah berulang-ulang kali Tuhan menampakkan diri. Terakhir Tuhan bawa semua mereka dan Tuhan terangkat ke sorga, ya. Sebelum terangkat ke sorga, wah, itu menakjubkan, saudara. Kalau saudara hadir di situ, ya, bisa melihat. Saudara pernah melihat orang melayang? Ada? Pernah lihat orang melayang gitu? Saya pernah, ya, di TV. Waktu itu ada pertunjukan David Copperfield. Pernah tahu, saudara? Pesihir itu, pesulap, pesulap, saudara. Jadi magician disebutnya, ya. Dia pertunjukan, saudara. Semua mata tercengang, saudara. Di ruangan yang besar, ya, seperti aula begitu, dia melayang, saudara, melayang, ya, naik ke angkasa. Saya tidak tahu, ya, apa
ada pakai tali baja yang nggak kelihatan atau saya tidak tahu, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus asli, saudara, ya asli. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saudara, Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka, dan terangkat, saudara, terangkat, saudara, terangkat, saudara, terangkat, saudara. Baru melihat saya aja udah kagum, ya. Melihat Tuhan Yesus. Jangan lama-lama nanti jatuh saya. Wih, Pak Henry bisa melayani kuasa Roh Kudus, ya. Bukan ya, 1:30 malam saya turun, saya terinspirasi, ya. Saya ambil bangku, saudara, nggak ada yang tahu, ya. Saudara, murid-murid dan semua mata memandang terkagum-kagum, saudara. Tuhan Yesus bukan berdiri terus set menghilang, bukan. Dia perlahan terangkat, bisa disaksikan oleh semua mata yang melihat, saudara. Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia hidup, ya, dan Dia Allah yang mulia, ya. Saudara, balik lagi. Jadi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa makna Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaannya, saudara. Jadi Dia Allah yang hidup di dunia ini, menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri, naik ke sorga, supaya Dia bisa kembali kepada kemuliaannya, saudara. Saudara, bagaimana menunjukkan kemuliaan seorang pribadi? Coba, menurut saudara, bagaimana caranya? Kalau ada orang nih, ya, sudah mati, bangkit, ya. Siapa yang pernah mati dan bangkit, udah membusuk tapi dibangkitkan? Ada yang ingat? Siapa? Lazarus, ya. Udah 4 hari mulai bau, membusuk. Tuhan Yesus panggil, Lazarus keluar. Lazarus keluar, saudara, dari kubur, masih terikat, mungkin loncat-loncat atau gimana, ya. Buka ikatannya, biarkan dia pergi, katanya. Jadi itu kebangkitan, saudara. Terus Lazarus yang sudah mati 4 hari itu hidup nggak? Hidup, saudara. Hidup kembali, beraktivitas seperti orang biasa, saudara. Ahli-ahli Taurat begitu marah karena Lazarus juga satu kesaksian, toh. Ada buktinya, semua orang bisa lihat. Itu Lazarus yang udah memulai membusuk tapi hidup lagi oleh kuasa Tuhan, ya. Jadi mereka juga membenci Lazarus dan ingin membunuh Lazarus. Saudara, pokoknya dunia ini yang dikuasai oleh si jahat itu ingin memusnahkan semua bukti. Kalau perlu tidak ada bukti, ya, atau ada bukti tetapi orang jangan mempercayainya. Itu keinginan setan, iblis, si jahat, dan orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, tetapi Tuhan membuktikan semua itu, ya. Bagaimana kalau ada orang mati ingin memperlihatkan kemuliaannya? Lazarus bisa nggak? Nggak bisa, karena dia ternyata mati lagi, ya. Sesudah hidup sekian lama mati lagi, ya. Bagaimana untuk menunjukkan kemuliaannya? Nggak bisa, kan? Surga kelihatan gitu, kan? Oh, itu Tuhan Yesus sekarang di surga, aktivitasnya ini nggak kelihatan, saudara. Tetapi yang paling bisa dilakukan di depan mata setiap orang, khususnya murid-muridnya, adalah naik ke sorga, ya, terangkat sampai awan menutup, Ada nggak yang bisa lakukan seperti itu? Saya sering naik pesawat, ya, mungkin udah ratusan kali, saudara. Cuman saya sukanya deket jendela, ya, kalau duduk, karena saya suka memandang awan, ya. Di balik jendela itu awan-awan, kadang awan yang cerah, ya, bergumpal-gumpal gitu. Saya bayangkan Tuhan Yesus
berdiri di sana, naik gitu ya, atau melayang. Saya bayangkan seperti itu, saudara. Saya berkata dalam hati, suatu saat Tuhan akan datang kembali seperti itu, saudara. Ya, saya merindukan dan ingin melihat kemuliaan seperti itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu maknanya Tuhan kembali kepada kemuliaannya. Kalau saudara baca di Yohanes 17 di doa Tuhan Yesus tadi ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di situ di dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan ingin menunjukkan bahwa sebelum dunia ini ada, Dia yang ada, Dia yang memiliki kemuliaan. Dan sekarang setelah Dia menyelesaikan segala tugas atau pekerjaan yang dikehendaki Bapa, Dia kembali, saudara, kembali kepada kemuliaannya yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tuhan ingin membuktikan Dia bukan manusia seperti kita, tetapi Dia manusia sekaligus Dia Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Dia datang ke dunia untuk menebus kita, ya, dari kebinasaan kekal. Tadi ini udah dibaca, ya, setelah mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang ketiga, saudara, makna Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus mau mengutus Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak turun, ya. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku naik ke sorga, itu lebih berguna bagi kamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, Roh Kudus, ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 4, Yohanes 14 ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ketika saya siapkan firman Tuhan ini, sejenak saya berdoa, ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang membukakan hati pengertianku sehingga aku bisa melihat kebenaran. Kebenarannya apa? Yesus yang datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Itu kebenaran, saudara. Itu Injil, ya, itu kabar baik. Jadi kenapa saya bisa mengerti? Kenapa saudara-saudara bisa mengerti? Dan saat ini datang di tempat ini, beribadah bersama, memuliakan Dia, karena Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran itu, saudara. Ya, memangnya kita hidup 2000 tahun yang lalu menyaksikan Tuhan Yesus berdarah-darah, bangkit? Enggak, saudara. Kenapa kita bisa percaya, saudara? Roh Kudus, ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, jadi dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, yang dimulai oleh 12 murid, berita itu tersebar luas. Tadi dari mana? Ada yang hafal? Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Saudara, kita ada di ujung dunia. Berita itu sudah sampai kepada kita dan kita mempercayainya karena kerja Roh Kudus, ya, yang Tuhan utus. Kalau Tuhan tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak diutus. Roh Kudus tidak masuk di dalam hidup orang-orang yang percaya. Saudara,
makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga karena Tuhan mau mengutus Roh Kudus menjadi penolong kita. Yang keempat, Tuhan Yesus mau murid-murid menjadi saksinya. Murid-murid itu bukan cuma 12, saudara. Kita murid Tuhan Yesus juga ya. Yang percaya oleh karena pemberitaannya. Itu ada di dalam doa Tuhan Yesus. Saudara baca di Yohanes 17 nanti di rumah. Baca, saudara. Doa Tuhan Yesus tuh menggetarkan hati, saudara. Kalau bagi saya ya, saudara. Baca, saudara. Coba beri waktulah untuk firman Tuhan ya. Saudara nggak akan nyampe 1 jam baca satu pasal itu ya. Satu pasal mungkin 10 menit juga selesai ya. Kalau dengan penghayatan mungkin bisa 10-20 menit. Beri waktu, saudara. Kalau bagi saya ketika saya baca doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ya. Ingat Injil Yohanes pasal 17 itu doa Tuhan Yesus. Itu menggetarkan hati, saudara. Saya begitu kagum ya. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang mulia, yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan kita, tetapi dia mau datang ke dunia ini, menderita sengsara, mengerjakan tugas pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Dan Tuhan Yesus taat ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Sekarang tiba saatnya Bapa, permuliakan aku ke tempat asalnya di mana dia memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya, ya, supaya murid-muridnya dilindungi dari yang jahat. Ya. Dunia ini jahat, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan, bisa nggak selamat domba itu? Kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan, saudara, nggak akan selamat, saudara. Ya, jadi saudara merasakan atau tidak merasakan, saudara melihat atau tidak melihat, sebetulnya Tuhan itu melindungi setiap anak-anaknya, setiap kita orang-orang percaya dari yang jahat, saudara. Ya, Tuhan melindungi. Dan kemudian Tuhan mengatakan bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk orang-orang yang masih jauh, yang percaya akan pemberitaan mereka, ya. Jadi dari generasi ke generasi bukan makin sedikit, makin banyak orang yang percaya, sekalipun tidak melihat, sekalipun belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi percaya karena ada saksi mata. Dan kemudian Roh Kudus, ya, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap orang percaya. Tuhan ingin supaya murid-muridnya menjadi saksinya, dan Tuhan ingin kita di zaman sekarang juga menjadi saksinya. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, nggak perlu saksi. Ya. Silakan ini lihat langsung, ini orangnya nih. Ya, saudara nggak perlu jadi saksi. Ini Tuhan Yesus nih. Ya. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia, kalau Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, nah perlu saksi. Saksi. Menceritakan, ya, meyakinkan dengan kuasa Roh Kudus. Siapa di sini yang pernah menceritakan, menyaksikan atau memberitakan Injil kepada orang-orang, saudara? Kalau saudara pernah, puji Tuhan. Berarti Roh Kudus berbicara kuat di dalam hati saudara. Kalau saudara belum pernah ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, saya sarankan berdoa, Tuhan, dorong saya. Roh Kudus, kenapa Engkau diam? Apakah Engkau padam di dalamku? Atau Engkau tidak ada di dalamku? Karena sepanjang saya mempelajari Alkitab, kalau Roh Kudus ada di dalam orang percaya, orang itu pasti akan semangat. Bukan semangat dalam hal-hal lain, tetapi semangat menjadi saksi Tuhan. Cerita. Saya mengalami yang luar biasa. Saya tadi melihat Pak Henry melayang. Bukan ya, itu mah nggak usah disaksikan, saudara. Saudara dengan mata iman melihat Tuhan Yesus naik. Memang kita tidak melihat secara fisik, tetapi dengan iman saudara melihat, ya,
Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Itu bukan dongeng, itu fakta, ya, sejarah mencatat. Saudara, jadi saksi Tuhan, ya. Saudara, baptisan Roh Kudus artinya kalau orang terima Roh Kudus, ya. Kapan orang terima Roh Kudus? Ketika dia percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus masuk di dalam orang tersebut, ya. Dikaruniakan Allah kepada orang percaya. Nah, kuasa baptisan Roh Kudus itu akan memberikan keberanian pribadi dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam nama Kristus, serta meningkatkan keefektifan kesaksian dan pemberitaannya. Saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam seseorang, saya percaya dia tidak mungkin diam, ya, atau cuek, nggak peduli, ya, mau apapun nggak peduli. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam seseorang, Roh Kudus kan berbicara. Dia Allah yang hidup, ya, yang maha kuasa. Pasti dia berbicara, mendorong, memberi semangat. Ayo, ayo. Kamu kan sudah mengalami mujizat-mujizat Allah. Kamu bisa percaya Tuhan Yesus. Dari mana kamu bisa percaya Tuhan Yesus? Kamu belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu sudah mengalami Tuhan, beritakan kepada orang yang belum mengalami. Ceritakan. Jangan malu, berani. Jangan takut dan gentar, ya. Karena orang takut nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wih, kaget saudara. Betul itu Pak? Yang takut nggak masuk? Enggak. Saudara baca di kitab Wahyu pasal terakhir, pasal 22. Orang-orang penakut tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Penakut, saudara. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan gentar, bersaksi. Ini ada ayat-ayatnya, tidak bisa saya baca semua karena waktu. Tetapi saudara kalau sempat mencatat, baca di rumah. Ini adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga mereka berani bersaksi. Apapun taruhannya, apapun resikonya, nyawa sekalipun, tidak mereka hiraukan, saudara. Salah satu yang saya kutip itu adalah Roma 15 ayat 18 dan 19. Ini Rasul Paulus, ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Lihat itu, oleh kuasa Roh, ya. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara pernah jalan kemana saja? Ke Makassar? Sering Pak. Toraja? Kemana lagi? Latupak, Bastem, atau kemana? Atau ke daerah terpencil? Pernah saudara memberitakan Injil Kristus sepenuhnya? Seperti Rasul Paulus. Dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saya pernah ke banyak tempat, saudara. Kira-kira 23 provinsi di Indonesia sudah saya datangi, ya. Ke daerah-daerah terpencil, di Riau, di Mentawai, di Nias, di NTT, di Maluku, Ambon. Jawa mah udah sering, ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Itu saya beritakan Injil. Kadang-kadang saya merasa, aduh, saya belum banyak ini, ya. Saya kadang-kadang ya mengaku juga, Tuhan, mungkin kadang-kadang saya itu mau seperti juru selamat, ya, tapi saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan pakailah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau saya dipertemukan dengan orang, Tuhan izinkan ada waktu, ya, yang pas, yang cocok, saya beritakan, ya, firman Tuhan, ya. Sebetulnya firman Tuhan mengatakan baik atau tidak baik, waktunya beritakan.
beritakan saudara. Mungkin saudara menganggap itu bukan yang penting bagi saya. Yang penting bagaimana dapur ngebul, ya toh? Sebenarnya dapur ngebul gampang, saudara, bakar aja, nanti juga ngebul. Cuman maksud saya, memang ada banyak orang di dunia ini fokusnya itu ke hal-hal yang lahiriah. Bagaimana supaya hidup saya ada peningkatan toh, nyaman ya, makin bisa meraih lagi berbagai hal ya, yang menyenangkan, yang bisa dinikmati, raih lagi. Tentang Tuhan Yesus naik ke sorga mah, itu mah dulu ya, saya juga nggak lihat. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya ya, sungguh-sungguh percaya Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara, saudara akan bisa melihat dengan mata iman bagaimana Tuhan Yesus bangkit, menampakkan dirinya, memanggil Thomas, kalau kamu nggak percaya ini, cucukkan jarimu di bekas paku ini. Bagaimana Tuhan Yesus makan ikan setelah bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga, melayang, terangkat sampai ditutup awan. Saudara akan bisa lihat itu dengan mata iman. Dan kalau saudara sudah mengalami itu, saudara fokusnya bergeser ya, dari duniawi ini kepada yang sorgawi, di mana Tuhan terangkat. Tuhan, suatu saat saya akan bersama-sama dengan Engkau di sorga yang kekal. Di sana tidak ada lagi air mata, penderitaan. Tuhan, saya mau fokus mempersiapkan hari itu, hari yang indah dan mulia. Sekarang ketika saya masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini, Tuhan, arahkan hati pikiran saya tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber segalanya. Saya tidak mau pusing lagi dengan urusan-urusan duniawi, karena saya percaya Engkau pelihara hidup saya. Saya mau bekerja dengan rajin, dengan tulus, tetapi fokus hidup saya Engkau Tuhan. Dunia ini akan saya lalui, berapa tahun pun saya akan lewat dan akan menuju ke sana di mana Engkau ada. Tuhan, tolong saya, kasihani saya yang bebal ini Tuhan. Saudara pernah berdoa seperti itu, saudara? Saya sering berdoa, Tuhan, beri hikmatnya. Jamah saya Tuhan, jamah saya yang seringkali keras hati, ya, yang seringkali tidak percaya sepenuh hati, kadang-kadang meragukan. Perlahan-lahan Tuhan bekerja di dalam hidup saya, saudara. Semakin saya bertambah usia, semakin waktu berjalan, iman saya dikuatkan. Dan saya berani berkata, Tuhan, pakai hidup saya seumur hidupku di dunia ini untuk kemuliaan-Mu. Belajar saudara berkomitmen seperti itu. Kalau saudara tidak berani berkomitmen seperti itu, artinya saudara sedang meragukan Tuhan, artinya saudara nggak percaya. Tuhan Yesus mau murid-murid menjadi saksinya, ya. Ini yang tadi ya. Kemudian yang berikut, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian ada malaikat mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, ngapa bengong ke atas ngelihat ke langit itu loh?" Tuhan yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama, ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Suatu saat kita akan melihat Tuhan di awan-awan, mengangkat orang-orang kudusnya, menyongsong dia di angkasa, ya. Bukan Tuhan Yesus datang di darat terus ketemu kita ngobrol-ngobrol, bukan saudara. Tahap pertama Tuhan akan mengangkat orang-orang kudusnya di angkasa, ya. Itu yang namanya rapture, pengangkatan. Itu hari yang saya nanti-nantikan saudara, ya. Saya sangat merindukan hari yang indah mulia itu, tetapi yang bagi dunia ini mengerikan, ya. Karena penghakiman sudah dimulai, ya. Bagaimana dunia ini akan dibinasakan Tuhan.
Yohanes 14. Ini ayat-ayat yang memberikan keteduhan, ya, ketenangan jiwa. Ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara mau ke tempat itu? Biasanya kan, nanti Pak, saya pikir dulu. Ya silahkan saudara berpikir, terus berpikir saudara, sampai Tuhan datang masih berpikir. Ya, saudara, saya menanti-nantikan ini. Sekarang saya bayangkan ya, Tuhan Yesus kan belum datang nih, belum menjemput saya. Sedang apa dia? Menyediakan tempat bagi saya, bagi semua orang yang mengharap dan percaya kepada dia. Disediakan satu-satu tempat saudara di sorga yang kekal. Kalau semuanya sudah siap saudara, dia akan datang menjemput saya dan saudara. Saudara taruh iman percaya saudara kepada perkara-perkara sorgawi, kepada dia pemilik sorga. Nah ini saudara bagian yang paling sulit ya. Ketika saudara merenungkan makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, udah merenungkan semua toh? Apa tanggapan atau respon saudara? Biasa saja Pak. Ya, memang begitu memang, ya. Tidak ada sesuatu yang excited saudara, ya, yang membuat saudara begitu bergairah, semangat saudara. Waduh, firman Tuhan mengingatkan kembali ya, Tuhan luar biasa. Tidak ada kejadian di sepanjang sejarah manusia seperti itu. Bagaimana orang sudah mati bangkit, bukan bangkit yang kemudian mati lagi, bangkit selama-lamanya dan terangkat ke sorga. Siapa yang bisa terangkat ke sorga? Coba praktekkan. Bukan kayak pesulap atau ilusionis atau seperti itu ya, tetapi sungguh-sungguh sampai awan menutup. Kemudian ada dua malaikat meneguhkan Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali. Bisa nggak? Coba cari orang-orang di dunia ini, pemimpin-pemimpin dunia yang tenar ya, yang followernya berjuta-juta ya, coba suruh seperti itu, bisa nggak? Pakai tipuan bisa Pak, seperti melayang naik, ya bisa. Cuman ada malaikatnya nggak yang memberi peneguhan ya? Siapa yang bisa mendatangkan malaikat kalau tidak disuruh Bapak? Mungkin loh ya, memang tidak dicatat di Alkitab. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu ya, terus Bapa di sorga kirim malaikat, itu cepet kamu itu pada bengong tuh orang-orang Galilea, cepet kasih tahu tuh. Jadi malaikat turun. Nah, bahasa sehari-harinya begitu ya. Jadi siapa yang bisa mendatangkan malaikat coba untuk menjadi satu peneguhan atau kesaksian? Nggak ada saudara. Jadi Tuhan Yesus itu bukan fiksi, dongeng, hayalan, dia real saudara. Ketika orang-orang menyaksikan dia terangkat ke surga, itu akan meyakinkan mereka bahwa dia juga akan turun. Kalau dia bisa naik, dia akan turun menjemput kita. Apa tanggapan respon saudara ketika merenungkan itu? Harusnya saudara semakin diteguhkan imannya. Sungguh kehidupan saya ini bukan kehidupan yang kosong, yang sia-sia di dunia ini, tapi saya punya pengharapan kekal, karena yang saya percayai adalah Allah yang kekal, yang maha kuasa, yang naik ke surga dan akan datang kembali menjemput saya. Jadi hidup di dunia ini
semangat saudara, ya, bergairah, penuh sukacita, dan ada damai sejahtera, ya, ada damai sejahtera. Mungkin saya di dunia nggak terlalu bahagia, ya, dengan perkara-perkara duniawi, mungkin kekurangan, mungkin ada suka duka, sakit, lemah, sehat. Tapi saya punya pengharapan kekal. Satu saat saya akan dijemput Tuhan saya dan dibawa ke tempat di mana Dia berada. Setelah merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa yang akan saudara lakukan dalam waktu dekat ini? Waktu dekat ini bisa nanti sore, nanti malam, atau besok, lusa, minggu depan. Itu waktu dekat saudara. Apa yang akan saudara lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, biasanya kan kalau ada penawaran-penawaran promosi besar-besaran tuh, ya, yang menarik, ya, terus apa yang mau saudara lakukan? Boy, saya mau segera isi formulir, saya mau, ya, beli. Ini luar biasa ini, ya. Itu karena saudara mendapat keuntungan toh. Coba kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus, apa yang saudara rencanakan ke depan? Saya memang orang yang nggak punya rencana, Pak, ya. Jadi saya mau tidur saja. Ya silahkan tidur, ya. Tapi kalau saudara dan saya orang yang bisa mengerti firman Tuhan, Roh Kudus masuk memberi dorongan, saudara akan bangkit. Lagi tidur pun bangkit. Saya mau jalan, Pak, ke kenalan saya. Saya udah dekat dengan dia, sering ngobrol, udah kayak saudara. Tapi saya belum pernah bersaksi tentang Yesus. Saya diingatkan, saya mau. Itu luar biasa, saudara. Ya. Kalau ada yang berkata pagi ini seperti itu, luar biasa, saudara. Roh Kudus bekerja dan saudara dengar suaranya. Jangan Roh Kudus ngomong terus tapi nggak kedengaran, ya. Pura-pura bisu tuli, ya. Apakah saudara terdorong lebih semangat lagi untuk menjadi saksi Kristus? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih kalau pagi ini kami bisa beribadah bersama, mengingat hari kenaikan Engkau ke sorga. Itu satu bukti bahwa Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang sudah